Wes. Jelang tahun 2026 ini, kami LSM Apekat membuka kasus lama kembali, yaitu berupa Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya atau YKP Kota Surabaya, yang pada saat itu tahun 2019 awal Januari tahun 2020 YKP lama waktu itu dikuasai oleh Sartono maupun Menteri Budiwiono dikembalikan kepada pemerintah Kota Surabaya yang saat itu wali kotanya adalah Ibu Risma Tiri hari ini. Kemudian pengembalian ini melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu Advisus Saudara Didi Farhan, Sarjana Hukum, SHM Hum. Kemudian Saudara Risma memberikan surat kepada kami LSM Apekat tertulis dengan logo Garuda Emas, menyatakan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap organisasi masyarakat yang turut mengembalikan aset pemerintah Kota Surabaya, yaitu berupa YKP yang kami taksir saat itu senilai 15-20 triliun. Seharusnya secara hukum, sekali lagi seharusnya secara hukum, YKP ini adalah aset pemerintah kota, seharusnya dilakukan auditor secara terbuka, transparan. Yang kemudian oleh wali kota sebagai Dewan Pendiri YKP bersama dengan DPD Kota Surabaya itu melakukan inventarisir pencatatan YKP sebagai perbendaharaan negara sehingga menjadi aset warga Kota Surabaya, bukan malah dibiarkan menjadi YKP seperti terdahulu yang dikuasai oleh Saudara Menteri Budiwiono maupun oleh Sartono. Maka dengan demikian ada potensi dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh satu Saudara Sekretaris Daerah yang saat itu dijabat oleh Insinyur Gunawan atau Hendro Gunawan tahun 2021-2022 sebagai Sekda, menyatakan dalam sidang ada putusannya dikeluarkan oleh 3 majelis hakim dalam panitera bahwa YKP sudah tidak menjadi pengelolaan pemerintah Kota Surabaya atau penguasaan Kota Surabaya. Artinya ini memenuhi unsur pelanggaran dugaan perbuatan melanggar hukum KUHP pasal 266, yaitu memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya. Faktanya apa? Faktanya apa? Bahwa YKP yang dihuni pengurusan sebagian oleh pejabat-pejabat para SM Pemkot ini memberikan, sekali lagi, YKP memiliki 99% anak perusahaan saham bernama PT YEKPE yang alamatnya di Jalan Wijaya Kusuma seberang ini. 99% ini diberikan kepada Pemkot. Oleh Pemkot kemudian selaku penguasa tunggal 100% kepemilikan saham akhirnya menjadi BUMD. Itu adalah fakta bahwa YKP tetap potensi digawe bancaan. Kenapa? Sopo sing gak tergiur. Aparat penegak hukum mana yang berani terhadap wali kota Surabaya? Belgedes, taek, gatek lah, dancuk. Kau nak sing wani, kenapa? Nah ini, kenapa anda berani? Kekuatannya terlalu besar. Tapi kita sadari itu, maka satu-satunya jalan adalah kita tetap melakukan aksi unjuk rasa secara kontinu dan disebarkan melalui media sosial. Biar ribuan netizen ini yang melakukan justifikasi, yang melakukan juga penghakiman terhadap aset milik warga Kota Surabaya senilai belasan triliun ini. Ojo karena namanya yayasan sehingga berdalih undang-undang yayasan. Itu kan hanya cuma alibimu saja untuk menguasai. Saya sudah koordinasi dengan wakil ketua dewan yang pada saat itu. Beliau merasa kecewa atas jawaban
dari pemberi kuasa Insinyur Gunawan kepada anak buahnya 3 orang itu. Pada persidangan ada putusannya itu. Kecewa, kenapa? Karena itu bersifat ambigu. Raimu KB itu pengurus JKP, raimu juga para petinggi Pemkot. Kan lucu, ambigu, sumir, gitu loh. Maka ada kemungkinan, ya, adanya dugaan ratusan miliar hingga triliunan aset milik JKP digawe bancaan di dalam riwayat tanahnya, peraliannya. Mosok rumah sakit Eka Candarini itu Pemkot harus beli kepada JKP, ini kan lucu. Tanah harus lucu, harus beli itu uang Pemkot dewe, JKP Pemkot harus beli. Belinya berapa? Belinya berapa? Wani Pemkot ngungkap, wani DPRD ngungkap sebagai dewan pendiri. Ya gak wani rek, ngombel gides kabeh. Sampai sini paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.